Selamat pagi, saya Romo Rusdias dari Paroki San Juan, Lebau. Saya mengenal Ibu Susan sebagai seorang katekis, penyuluh agama, dan guru agama yang luar biasa, sangat aktif dalam kegiatan pembinaan iman, baik dari tingkat anak-anak sampai ke tingkat orang dewasa. Saya beberapa kali melihat kegiatan-kegiatan pembinaan iman anak-anak, baik yang dia buat di rumah, di KBG, maupun di tingkat paroki San Juan Lebau. Beliau sangat aktif. Tidak gampang untuk saya pribadi mendekati anak-anak seumuran itu. Tapi saya melihat beliau bisa berbaur, mendampingi mereka, bermain bersama mereka, sehingga membuat anak-anak ini begitu gembira mengikuti kegiatan pembinaan iman. Itulah yang diharapkan oleh Bapak Uskup Larantuka Monsinyur Franciscus Kopongkung. Dia meminta kami para imam di Keuskupan Larantuka untuk menyiapkan generasi 20 tahun mendatang untuk menjadi generasi yang baik demi suatu masyarakat, tatanan masyarakat yang baik. Jadi saya sangat bersyukur dan kagum Ibu Susan telah berjalan bersama gereja lokal Keuskupan Larantuka dalam kegiatan mendampingi dan mempersiapkan generasi 20 tahun ke depan yang baik. Di tingkat pembinaan iman orang dewasa, beliau saya sering lihat sangat aktif dalam kegiatan pembinaan iman untuk saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang ada di rumah tahanan dan juga di KBG dalam paroki San Juan. Saya ingat pesan Tuhan Yesus, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saya pribadi sampai saat ini mungkin baru 1-2 kali pergi melihat mengunjung saudara-saudari kita di rumah tahanan. Tapi Ibu Susan telah sering datang ke sana, berbagi cerita, berbagi pengalaman, mendengarkan mereka, sharing iman bersama mereka, supaya mereka tidak merasa sendirian dan ditinggalkan. Itu satu hal yang sangat saya apresiasi. Di samping kegiatan beliau sebagai guru agama dan ibu rumah tangga yang tentu sangat sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan harian dan rutinitas setiap hari, beliau masih sempat memberi diri untuk gereja dalam kegiatan pembinaan iman. Sungguh suatu hal yang patut disyukuri, patut kita beri apresiasi yang luar biasa. Saya berharap semangat Ibu Susan tidak pernah kendor, meskipun mungkin dalam menebarkan jala kita kosong, tapi jangan pernah khawatir. Bersama Tuhan, ketika kita menebarkan jala kita akan penuh dengan ikan. Tetaplah berkarya, tetaplah terus membina iman anak-anak, mendampingi anak-anak dan umat yang ada di paroki San Juan Lebau maupun di mana saja Ibu berkarya. Jangan pernah lupa, Yesus sendiri yang berjanji, nama kita terdaftar di surga. Shalom, Tuhan memberkati. Bunda Maria Renya Rosari selalu mendoakan. Hai, selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit testimoni tentang para penyuluh agama Katolik, keaktifan mereka, partisipasi mereka seperti apa. Tetapi pada kesempatan ini saya mau memberikan testimoni kepada Ibu Susana Nirenkelen. Sebagai seorang penyuluh agama, juga sebagai seorang guru, juga sebagai seorang ibu rumah tangga, saya melihat secara pribadi bahwa Ibu Susan sangat aktif dan sangat membagi waktunya dengan baik. Membagi waktunya sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu rumah tangga, juga sebagai penyuluh agama, teristimewa untuk Paroki San Juan Lebau Tengah, Larantuka.
Beliau sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan kategorial Paroki Sanjuan, juga pada lingkungan KBG dan semua kegiatan-kegiatan paroki. Beliau sangat aktif dan sangat terlibat. Dengan demikian saya merasa bahwa Ibu Susan bekerja bukan demi upah, tapi demi kemanusiaan dalam kehidupan keagamaan. Untuk itu saya sangat berterima kasih. Saya sebagai seorang Berawati, saya berterima kasih bahwa dengan adanya katekis, mereka sangat membantu kegiatan-kegiatan pastoral paroki. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga Tuhan memberkati. Baik Bapak Koster, ini saya ingin bertanya sedikit tentang Ibu Susana Niren Kelen, salah satu penyuluh non-PNS Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur yang wilayah kerjanya di Paroki Sanjuan. Kira-kira selama Ibu Susana bekerja di Paroki Sanjuan, bagaimana tanggapan Bapak Koster melihat keaktifan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Susana Niren Kelen? Sejauh pantauan saya, apa yang saya ketahui dan saya melihat langsung, Ibu Susana memang selalu aktif di gereja, sering membantu kami koster juga, mendampingi anak-anak sekami setiap minggunya, bahkan sampai mendampingi anak-anak kami di tingkat lingkungan, di kepala-kepala lingkungan masing-masing. Semua selama yang kami ketahui, bukan juga saya sebagai koster sendiri, tapi kami ada 2 koster yang sama-sama tahu. Begitu juga teman koster yang satu, itu juga sering menceritakan apa yang dibuat oleh Ibu Susana ini. Kami juga sangat merasa senang karena banyak anak-anak di Paroki Sanjuan terbantu dalam mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Dalam hal ini kami Sekar dan juga pendampingan Ibu Susana terhadap Miss Dinar di Paroki Sanjuan ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Bapak Koster. Kira-kira satu pesan untuk Ibu Susana ini. Kira-kira Bapak Koster mau beri pesan apa? Pesan saya untuk Ibu Susana, apa yang sudah dijalankan selama ini, dalam hal ini pendampingan untuk anak-anak kami dengan kegiatan-kegiatan penyuluh agama untuk anak-anak sekolah, tetap dipertahankan dan tetap terus ditingkatkan agar supaya anak-anak di Paroki Sanjuan ini tetap selalu aktif di semua kegiatan gereja. Jadi tetap semangat, terus berjuang demi kebaikan anak-anak di Paroki Sanjuan. Oke, terima kasih Bapak Koster untuk waktunya. Semoga Tuhan memberkati. Sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berhormat ini, saya akan memberikan testimoni tentang keterlibatan penyuluh non-PNS di Paroki Sanjuan Lebau Tengah, yaitu Ibu Susana Niren Kelen. Ibu ini masih muda, energi, semangat. Dan di paroki kami, Ibu Susan ini dipercayakan di seksi KKI. Karena masih muda, energi, maka dia cocok untuk mengurus anak-anak SD, anak-anak sekar, anak-anak sekami yang biasanya mereka lakukan secara rutin setiap minggu
sesudah misa kedua. Mereka akan mengumpulkan anak-anak di aula bersama dengan teman-teman yang lain untuk kegiatan-kegiatan sekami dan sekar. Dan Ibu Susanlah sebagai penggeraknya. Ibu Susan ini juga termasuk tenaga penyuluh yang selalu hadir dengan setia ketika ada kegiatan-kegiatan di paroki. Sekian sering terlibat sebagai juru tulis, perampung rapat-rapat dewan paroki. Dan ketika ada rapat prapleno dari 12 lingkungan, Ibu Susan juga selalu terlibat. Pada prinsipnya, Ibu Susan ini selalu melibatkan diri karena merasa terpanggil sebagai seorang tenaga penyuluh, dan lebih dari itu terpanggil karena katekisnya yang sudah mendapat misi perustusannya, yakni misa kanon. Pesanku untuk Ibu Susan, laksanakan tugas dan tanggung jawab itu karena keterpanggilan sebagai seorang katekis, baik tingkat paroki, lingkungan, maupun di KBP. Tuhan memberkati. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Frater Ansarius Ngenta, SVD. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan sedikit testimoni untuk Ibu Susan mengenai kinerja kerja dan pengabdian beliau sebagai guru agama. Selama setahun berkolaborasi sebagai rekan guru, saya melihat Ibu Susan bukan hanya sebagai seorang pendidik, melainkan seorang pelayan Tuhan yang sejati. Di mata saya, Ibu Susan adalah sosok guru agama yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama dan mampu menjembatani teori keagamaan dengan kehidupan sehari-hari secara kontekstual. Dalam proses pengajaran, Ibu Susan selalu menggunakan pendekatan yang menarik dan kreatif sehingga mampu membuat siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Beliau menciptakan lingkungan belajar yang sangat positif, inklusif, dan penuh rasa hormat, di mana siswa-siswi merasa didukung untuk mengembangkan potensi mereka. Selain sebagai guru agama yang luar biasa itu, Ibu Susan juga menunjukkan dedikasi dan pengabdian yang luar biasa dalam kegiatan rohani. Beliau aktif terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan dilakukan, seperti sharing kitab suci bersama komunitas di lapas dan lingkungan sekitarnya. Ibu Susan dengan tulus berbagi pengabdian sebagai guru agama, dan melalui dorongan spiritualitasnya memberikan harapan dan penghiburan kepada mereka yang membutuhkannya. Beliau adalah seorang pelayan Tuhan yang inspiratif dan memberikan teladan bagi saya. Oleh karena itu, sebagai rekan guru, saya sangat berterima kasih atas segala pengajaran, pengabdian, dan inspirasi yang Ibu Susan berikan kepada saya.
Semoga Allah senantiasa melindungi Ibu Susan dalam perjalanan kehidupan sebagai guru agama dimanapun engkau melayani. Tuhan memberkati. Terima kasih.